Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today we will learn about change of verb in the simple past sentence. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan kata kerja di dalam kalimat past tense. There are two forms of verbs, namely regular verbs and irregular verbs. But for now, we will discuss about regular verb. Ada dua bentuk kata kerja. Namanya adalah kata kerja reguler dan kata kerja bukan reguler. Nah, itu disebut dengan regular verb dan irregular verb. Tapi untuk kali ini, ya, kita akan bahas tentang regular verb dulu. Still remember, student? In the previous meeting, Mrs. Rizka had explained about simple past sentence in video part 1, right? In the video, Ms. Rizka explained about use was and were without verbs. And now, in this part 2 video, we will learn about the use of verb in simple past tense and tense. Please listen carefully. Masih ingat nggak kalian? Pada pertemuan sebelumnya, Miss Rizka pernah menjelaskan tentang kalimat simple past pada video bagian pertama, ya kan? Nah, pada video tersebut Bu Rizka menjelaskan tentang penggunaan was dan were tanpa kata kerja. Dan sekarang di video bagian 2 ini, Bu Rizka akan menjelaskan dan kita akan belajar tentang penggunaan kata kerja pada kalimat simple past dan perubahannya. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Explanation, penjelasan. In the simple past sentence, the verb used is the second verb or verb to. Pada kalimat simple past, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua atau verb kedua. Ya, seperti apa itu? Mari kita lihat. Students, let's see the difference between of simple present and simple past tense sentence. Anak-anak, mari kita lihat perbedaan antara kalimat simple present dengan kalimat simple past. Kita perhatikan. Coba kalian lihat pada tabel simple present, ya. Itu kalimatnya she cleans the whiteboard. Artinya dia membersihkan papan tulis. Nah, kegiatan membersihkan papan tulis ini berlangsung pada saat ini atau sedang dilakukan. Ya, itu menunjukkan bahwa kalimat itu bersifat simple present. Ya, kata kerjanya adalah cleans. Nah, lihat kata kerjanya diperhatikan. Kalau untuk simple present seperti itu kata kerjanya, cleans. Lalu, mari kita lihat ke tabel simple past. Kalimatnya sama, yang membedakan hanya di kata kerja. Perhatikan kalimatnya. She cleaned the whiteboard yesterday. Artinya sama, dia membersihkan papan tulis kemarin. Tapi yang membedakan adalah kata kerjanya menggunakan tambahan ed, jadi cleaned. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatannya sudah dilakukan di waktu yang lalu. Okay, next. Change of the verbs on the simple past. Selanjutnya, kita akan lihat perubahan kata kerja pada simple past. Nah, pada simple past ada beberapa kata kerja yang mengalami perubahan. Itu disebut dengan regular verb ya. Tapi masih umum. Jadi perubahannya hanya dengan penambahan huruf ed, ied, and d di belakang kata kerja tersebut. Coba kalian perhatikan di tabelnya. Penambahan ed dalam bahasa Indonesia ed, kemudian ada juga kata kerja yang ditambahkan ied dalam bahasa Indonesia ied, dan ada juga kata kerja yang hanya ditambahkan d dalam bahasa Indonesia d. Ya, itu biasanya ditaruh di belakang kata kerja. Mari kita coba ulas satu persatu ya. Kata kerja apa saja sih yang ditambahkan huruf id atau ed?
Kata kerja yang ditambahkan dengan penambahan huruf id atau ed adalah kata kerja yang huruf terakhirnya konsonan. Nah, kalian sudah kelas 6 sudah tahu ya apa itu huruf konsonan? Ya, huruf yang selain a, i, u, e, o. Ya. Kita coba lihat contohnya. Play. Huruf akhirannya adalah y, yaitu konsonan. Maka cukup kalian tambahkan dengan penambahan id menjadi played. Oke. Kata kerja mulanya adalah play. Kemudian karena ini mau menunjukkan simple past, sesuatu yang sudah berlalu, maka tambahkan id di belakang kata play menjadi played. Kita lihat lagi contoh yang lain. Kata cook. Ya. Akhir hurufnya adalah k, huruf k. Itu konsonan ya. Kita tambahkan id menjadi cooked. Kemudian contoh yang lain, wash menjadi washed. Lalu terakhir finish menjadi finished. Oke, jadi di akhir itu ada bunyi d gitu ya. Tapi tidak perlu dibaca finished gitu, tidak. Cukup terdengar huruf d di belakangnya, finished gitu ya. Nah, ada lagi, cuman ini menjadi bagian dari salah satu contoh yang Miss sampaikan. Ya, perlu diingat bahwa penambahan id adalah untuk kata kerja yang huruf terakhirnya konsonan. Oke, sekarang kita beralih ke penambahan ied. Ya, penambahan ied. Apa saja sih kata kerja yang bisa digunakan untuk penambahan ied? Perhatikan yang di tengah ya, kalian perhatikan itu ada keterangannya. Ditambahkan pada kata kerja yang huruf terakhirnya y. Ya, y. Dalam bahasa Inggris y, dalam bahasa Indonesia y. Tapi ingat, huruf sebelumnya harus konsonan. Coba kita lihat contohnya. Study, huruf akhirnya adalah y atau y. Tapi perhatikan lagi, sebelum huruf y ada konsonan, yaitu huruf d atau d. Ya. Jadi harus seperti itu syaratnya, maka bisa ditambahkan penambahan ied. Study menjadi studied. Oke. Kemudian yang contoh lain, cry. Ya, menjadi cried. Fly menjadi flight. Try menjadi tried. Ya. Ingat, kalau yang di penambahan ied ini, ketika sudah ditambahkan ied, maka huruf y-nya harus dihilangkan. Ya, seperti yang kalian lihat, contohnya itu tidak ada lagi huruf y atau y-nya. Karena sudah digantikan oleh huruf i, ya, huruf I dalam bahasa Inggris. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kata kerja yang menggunakan perubahan atau penambahan kata ied. Ya, nanti dipahami lagi, dibaca lagi agar lebih mengerti. Oke, sekarang kita beralih ke yang samping kanannya, yaitu penambahan d, ya, atau d dalam bahasa Indonesia. Oke, apa sih kata kerja yang ditambahkan di akhir hurufnya? Yaitu kata kerja yang huruf terakhirnya adalah vokal. Ya, kalau dalam bahasa Inggris vowel. Ya, vowel itu adalah vokal. Contoh kata kerjanya adalah move. Ya, cukup ditambahkan d saja di belakangnya. Ya, karena huruf terakhirnya vokal. Vokal. Coba lihat, benar kan ya? Move, huruf terakhir adalah i atau e. Itu adalah huruf vokal. Maka cukup ditambahkan huruf d menjadi moved. Ya, kemudian love menjadi loved. Life menjadi loved. Live, lived, ya. Smile, smiled. Oke. Kemudian arrived, arrived.
Ya, jadi itulah beberapa kata kerja yang mengalami perubahan ketika dia menjadi simple past tense atau bentuk simple past tense. Dan itu juga ada perbedaan dalam perubahannya. Nanti kalian benar-benar harus pahami lagi apa saja kata kerja yang harus menggunakan penambahan ed, or atau ied, or atau just d, hanya d saja. Ya, silakan dipahami lagi ya, dibaca lagi, kemudian ditelaah lagi. The last, I will to give you exercise ya for your tasks. Dan terakhir saya akan memberikan kamu latihan ya untuk tugasmu ya. I hope you can understand what I explain you about the regular verb. Ya, saya berharap kamu dapat mengerti apa yang tadi sudah dijelaskan ya tentang regular verb. Ya. Jadi tugasnya adalah do exercise on page 55, 56, and 57 on your workbook. Oke, kerjakan latihan pada halaman 55, 56, dan 57 di buku paket. Petunjuknya kalian perhatikan di sini sudah ada ya. Jadi kalian ikuti petunjuknya sambil melihat pada buku paket. Pada halaman 55, petunjuknya adalah pasangkan kata kerja tersebut pada bentuk simple past dengan menarik garis. Insya Allah kalian sudah paham ya kalau yang di halaman 55. Kemudian ketika sudah selesai, lanjutkan mengerjakan halaman 56. Caranya adalah letakkan kata kerja yang ada di atas itu, di atas tabel, sesuai dengan kolom yang tepat. Ya, seperti contoh yang Miss berikan nih. Misalnya kata walk itu cocok tepat diletakkan di penambahan ed. Nah, kalian tulis di bawah kolomnya, kolom ed, tapi harus sudah ditambahkan id-nya ya, penambahan hurufnya. Jadi walked, oke. Kemudian begitupun dengan yang di tengah, penambahan d. Nah, apa saja itu kata kerja yang ditambahkan d? Maka kalian tulis dengan perubahannya. Love menjadi loved. Kemudian yang terakhir penambahan ied. Apa saja kata kerjanya? Kamu lihat, kamu perhatikan sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Ya, ini contoh dari Miss adalah study menjadi studied, maka tulisnya yang sudah dirubah. Gitu ya. Dan lanjutkan halaman 57, tulis kembali kata kerja yang ada di dalam kurung sesuai bentuk penambahan yang tepat. Di situ baru ditulis open misalnya, maka ketika kamu mengisi itu kamu isi sesuai dengan perubahannya. Contohnya menjadi opened, yang lainnya disesuaikan. Oke, good luck, selamat, semoga kalian diberi kemudahan. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.